Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lomba Budaya Mutu Gugus tahun 2020, cabang lomba pembelajaran daring tingkat guru sekolah dasar Kabupaten Cirebon. Perkenalkan, nama saya Tuti Hidayati dari SDN 2 Sedonglor, Kecamatan Sedong. Saya adalah perwakilan dari Gugus Dewi Sartika, Korwil Bidik, Kecamatan Sedong. Kali ini, saya akan membawakan pembelajaran daring pada siswa kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitar kita. Muatan pelajaran, Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya? Pagi, Bu. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat semua? Oke, hari ini kita akan belajar daring lagi ya. Tapi sebelum mulai belajar, kita baca doa dulu bersama ya anak-anak. Baca doa mulai. Amin. Selesai. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar pembelajaran tema 4 ya, tentang globalisasi. Namun sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kalian dulu nih tentang kebiasaan kita di masa pandemi ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kalian kebiasaan baik selama kita di rumah ya, saat pandemi ya. Yang pertama, jangan lupa untuk cuci tangan. Yang kedua, pakai masker, hindari Betul. kerumun, Jaga jarak. Iya. social distancing. Social distancing. Iya, betul ya. Ingat, pokoknya kita harus menjaga jarak, karena jaga jarak itu penting, oke? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 4 ya, yaitu globalisasi di sekitar kita ya. Nanti kita akan mengetahui apa itu globalisasi dan apa manfaatnya untuk kita dalam kehidupan sehari-hari nih. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kalian melihat dulu tayangan videonya ya. Silakan disimak ya. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. Video yang Ibu tayangkan tentang globalisasi di sekitar kita ya. Apa sih globalisasi itu? Nah, nanti kita lihat di sini. Nah, tadi dari tayangan tersebut kita bisa mengetahui adanya globalisasi di sekitar kita ya. Ya, coba siapa yang bisa menjelaskan kenapa kita bisa mengalami proses globalisasi? Ada yang mau menjawab? Apa tadi penyebabnya? Ya. Coba Angel ya. Angel. Apa tadi Angel yang menyebabkan proses globalisasi itu bisa terjadi, Angel? Angel mana Angel? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Yang lain ada yang tahu? Coba Maya, barangkali Maya.
Gak tahu, Bu. Oke, kita lihat lagi ya tadi slide-nya ya. Kenapa kita bisa mengalami proses globalisasi? Yang pertama tadi adanya perkembangan teknologi, ya, perkembangan alat komunikasi, kemudian ada juga kemajuan alat transportasi di segala bidang. Jadi dalam kehidupan kita ini kita mengalami globalisasi, ya. Nah, tadi dalam tayangan tadi ada produk-produk globalisasi, ya. Contohnya apa saja tadi yang dilihat produk globalisasi itu? Pesawat, Bu. Iya, betul. Tas, Ada pesawat. Ada pesawat terbang. Apalagi? Ada tas. Iya, tas ya. Zaman dulu itu kita berkomunikasinya dengan apa coba? Kalau zaman dulu ya, kita masih sederhana ya dalam berkomunikasi ya. Bisa menggunakan surat atau kalau orang zaman dulu itu bisa menggunakan kentongan ya. Pokoknya masih sederhana alatnya. Semakin ke sini perkembangan teknologi semakin pesat. Nah, teknologi komunikasi juga semakin canggih, maka kita juga berkomunikasi dengan peralatan yang semakin canggih pula ya, anak-anak. Nah, ini tadi yang kita sudah bahas tadi ya, perkembangan alat komunikasi. Kalau zaman dulu ini tradisional, kemudian jadi modern. Nah, sini Ibu punya tayangannya ya. Ini sejarah komunikasi dari masa ke masa nih. Kalau zaman dulu, nah orang-orang berkomunikasi dengan menggunakan bunyi trompet nih, zaman dulu ya. Kemudian berkembang. Ini masih zaman dulu nih, menggunakan genderang ya. Memukul-mukulkan alat. Kemudian memberi peringatan terhadap bahaya dengan membuat asap di sini ya. Baru kemudian mengenal huruf. Nah, kemudian ada yang menggunakan merpati pos. Dan saling berkirim surat juga ya. Kita mengenal koran di sini ya. Kemudian ke telegraf. Sini ada mesin fax juga. Dan ini udah ke telepon ya. Sekarang udah ke telepon, komunikasi secara dua arah. Ada juga radio. Dan televisi ya. Nah, ini yang sekarang. Ini komputer dan laptop. Ini komunikasi yang sekarang ya. Nah, ini yang kita miliki saat ini ya. Handphone, komunikasi yang mudah dibawa kemana-mana nih. Ya, jadi dengan adanya handphone, internet, kita bisa terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia ya, anak-anak. Ini namanya globalisasi seperti ini nih ya. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun di seluruh dunia ya, melalui sosial media. Sini. Nah, ini dengan kemajuan teknologi ya. Oke, bisa dipahami tayangannya? Ada yang mau bertanya tentang penyebab tadi ya, globalisasi ya? Ada? Oke, yang mau bertanya? Wahyu, udah jelas ya? Jelas belum? Oke, kita lihat lagi sekarang ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah melihat ya tayangan tentang globalisasi, bahwa kita bisa saling terhubung dengan semua negara ya di dunia ini. Nah,
dengan adanya kita bisa saling terhubung tersebut, kita jadi bisa bekerja sama dengan negara-negara lain ya. Nah, tujuannya apa untuk bekerja sama dengan negara lain itu? Nah, tujuannya kita menciptakan masyarakat yang saling peduli. Karena kita berada di wilayah ASEAN, maka kita bisa berbagi ya dan peduli dengan negara-negara yang lain. Oke. Ini ya. Faktor penyebab kerjasama ya. Di sini faktor penyebab kerjasama antara negara-negara ASEAN yang pertama adalah sumber daya alam ya. Kita lihat kalau sumber daya alam dengan negara-negara itu kita berbeda-beda sehingga memungkinkan kita bekerja sama dengan negara yang lain ya. Yang kedua ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga berada dalam wilayah yang sama ya. Karena kita berada di wilayah ASEAN, maka kita bekerja sama dengan sesama negara ASEAN ya. Itu anak-anak ya. Oke. Jadi sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang kerjasama antara negara-negara? Oke. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Sudah bisa dipahami belum mengapa kita bisa saling bekerja sama? Itu karena dengan adanya globalisasi itu ya, jadi kita memungkinkan berhubungan dan bekerja sama dengan negara lain. Nah, karena kita berada di wilayah ASEAN, maka kita bekerja sama dengan negara-negara yang ada di wilayah ASEAN tersebut. Gitu ya. Oke, coba siapa yang mau menjelaskan negara yang ada di sini ya? Oke. Negara apa saja yang ada di kawasan ASEAN? Ya, coba. Siapa yang mau? Oke, satu orang dulu. Angel? Negaranya apa saja, Angel? Yang termasuk ke dalam ASEAN, coba Angel tadi ya. Satu, negara apa aja, Angel? Indonesia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Bu. Angel sudah menyebutkan ya. Nah, tadi kita sudah menjelaskan ya negara-negara mana saja yang ada dalam wilayah yang sama. Nah, kita berada di wilayah ASEAN di sini ya. Negara Indonesia dan negara-negara lainnya yang tetangga ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Oke. Karena kita tadi sudah mengetahui bahwa di wilayah yang sama itu kita bisa bekerja sama dengan negara ASEAN. Nah, ini sekarang kita akan melihat nih bentuk kerjasama antara negara-negara ASEAN itu bentuknya apa saja contohnya ya. Nanti di sini Ibu akan kasih lembar kerjanya di sini ya. Tadi kan kalian sudah melihat tayangan bahwa tentang globalisasi dan negara-negara ASEAN yang bisa bekerja sama. Nah, setelah melihat tayangan tersebut, kalian bisa mencatat informasi tersebut ya. Kemudian bisa menjawab pertanyaan di sini ya. Apa peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial? Kemudian bagaimana bentuk kerjasama yang terjalin? Apa tujuan dilakukannya kerjasama di bidang sosial tersebut? Apa pengaruh kerjasama tersebut bagi kesejahteraan sosial? Oke, silahkan ya, kerjakan. Ada yang mau bertanya dulu? Boleh? Silahkan yang mau bertanya. Oke. Silahkan, barangkali ada pertanyaan tentang lembar kerjanya yang tadi. Sudah jelas belum? Kalau sudah jelas, kita bisa lanjutkan tadi ya. Tadi lembar kerjanya ya. Kita lanjutkan. Ya. Coba siapa yang mau menjelaskan nih ya, menyajikan jawaban yang ada di sini ya. Atau contoh bentuk kerjasamanya aja deh di bidang sosial ya. Kalau kita dengan negara lain, dengan negara yang ada di ASEAN itu, kita melakukan kerjasama apa nih contohnya, bentuknya ya. Coba siapa yang mau memberi contoh? Satu aja, boleh ya. Oke, siapa? Alif ya? Coba Alif.
Tahu, Bu. Negara Indonesia bekerja sama dengan negara Malaysia enggak? Alif. Bekerja sama. Ya. Nah, kalau misalkan negara-negara di ASEAN itu mengalami bencana alam, kita membantu enggak? Kita ikut membantu enggak, Alif? Ya, kita ikut mengirimkan bantuan nggak? Misalkan negara Malaysia atau negara Filipina itu terkena musibah atau bencana alam. Nah, kita ikut memberikan bantuan nggak? Memberikan. Nah, itu ya, itu salah satu contoh bentuk kerjasamanya ya. Jadi kita ikut mengirimkan bantuan kepada negara lain yang membutuhkan. Nah, karena khususnya kita berada di ASEAN, jadi ya antara negara yang satu dengan negara yang lainnya kita ikut membantu ya. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau menambahkan? Contoh bentuk kerjasama di bidang sosial. Ada lagi yang mau menambahkan? Yang lainnya? Boleh, silakan. Ayo. Risma ya. Coba Risma. Dengan adanya globalisasi ya, Risma, kita kan jadi mudah berhubungan dengan negara lain ya. Ada nggak kita yang orang di kita itu bisa bekerja di luar negeri? Bisa nggak? Bisa, Bu. Nah, bisa TKI. ya. Iya, betul. Kita jadi bisa bekerja di luar negeri atau yang dari luar juga bisa bekerja dengan kita ya. Ada nggak yang dari luar bisa bekerja di Indonesia? Ada, Bu. Ya, jadi dengan adanya globalisasi, kerjasama di bidang tenaga kerja juga jadi bisa masuk ya, kita bisa saling bekerja sama. Kemudian kalau misalkan, apalagi contohnya kerjasama dalam bidang sosial? Selain itu ya, kerjasama dalam tenaga kerja, apalagi? Risma, coba. Atau yang lain bisa, ada yang menambahkan? Di bidang politik, Bu. Oh ya, politik juga bisa ya, banyak. Apa contohnya, Risma? Bidang politik. Kenegaraan, misalkan ya. Atau Aulia, coba Aulia. Jadi TNI, Bu. Oh iya, betul. Ya, contohnya mengirimkan bantuan ketika ada negara yang sedang bermasalah ya, kita mengirimkan bantuan tenaga TNI ya untuk membantu negara lain bisa juga. Oke, Aulia sekarang coba. Ibu pengen tahu Aulia. Tadi kan kita sudah melihat tayangan tentang produk globalisasi yang salah satunya adalah makanan ya, Aulia. Sekarang coba Aulia jelaskan contoh makanan apa sih yang kita bisa dapatkan di sini dan yang berasal dari luar negeri ya, dari negara lain. Ramen. Oh, ramen, iya. Pernah makan? Pernah. Iya. Apalagi? Betul ya. Dari mana? Coba Aulia tahu nggak? Bisa menyebutkan nggak? Dari negara mana asalnya? Jepang. Iya, betul, dari Jepang. Ada lagi yang lainnya? Coba makanan apa lagi yang berasal dari negara lain? Apa? Burger. Ya, betul, burger dari mana? Dari negara mana? Dari luar ya? Iya. Okay. Sushimi, Bu. Dari Amerika. Ya, Alif, gimana Alif? Ya, Sushimi. Alif mau menambahkan ya? Sushimi, betul. Apalagi? Ada lagi yang tahu? Ya, gimana Alif? Apalagi coba? Makanan apa? Atau selain makanan ada lagi yang kita bisa gunakan ya, yang berasal dari negara lain? Alif. Kendaraan misalkan? Mobil? Atau Garnier, Bu. Bisa ya? Ya. Garnier, Bu. Oh ya, ya. Apa itu Garnier itu? Sampo. Kosmetik ya? Buat muka, Bu. Iya, kosmetik ya. Iya betul. Kita bisa mendapatkan kosmetik juga dari negara lain. Nah, itu ya anak-anak. Jadi dengan adanya
globalisasi itu jadi kita mudah mendapatkan produk-produk atau barang yang berasal dari luar negeri. Jadi kita mudah bekerja sama ya. Kita mudah sekali mendapatkan produk-produk yang berasal dari negara lain walaupun negara lain itu jauh jaraknya dengan kita. Dengan adanya globalisasi ini, jadi kita bisa mudah mendapatkannya sehingga seperti nggak ada jarak ya. Oke, terima kasih ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Nah, ini tadi kalian sudah menjawab ya. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas ya. Bentuk kerjasamanya. Yang pertama tadi apa yang dijawab oleh Alif ya, kalau nggak salah ya. Penanggulangan bencana, meningkatkan kesejahteraan sosial. Apalagi yang ketiganya? Melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Dan meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh. Ya, kita lanjutkan. Lihat tadi di tayangan awal ya, yang sudah Ibu perlihatkan tadi ada benda-benda elektronik yang ada di rumah yang tadi udah dijelaskan juga ya sama Maya ya, bahwa benda-benda alat-alat elektronik ini seperti televisi, radio, kemudian handphone ya, ini menggunakan energi listrik ya. Jadi kita lanjutkan. Nah, benda-benda yang ada di lingkungan rumah kita, yaitu produk dari globalisasi, semua kebanyakan menggunakan energi listrik. Tadi Ibu bertanya ya, dari mana sih kita mendapatkan energi listrik itu? Coba, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Kita dapat energi listrik dari mana? Oh, Alif? Alif tahu nggak, Alif? Kita bisa mendapatkan energi listrik dari mana? Di rumah Alif ada listrik kan ya? Bisa menyalakan semuanya ya dengan listrik. Nah, listriknya berasal dari mana? Dari aliran listrik. Dari aliran listrik atau sumber arus listrik ya, betul sekali ya. Jadi kita mendapatkan listrik itu dari sumber listrik. Nah, sumber listrik yang kita dapatkan itu berasal dari pembangkit tenaga listrik ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ini adalah termasuk salah satu bukti terjadinya globalisasi ya di bidang teknologi tentunya ya. Nih gambarnya ya. Kita bisa mendapatkan arus listrik, energi listrik dari situ. Ya. Ini penjelasannya. Nah, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ini ya. Bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita? Ini menggunakan energi dari air yang mengalir ya. PLTA ini menggunakan energi dari air yang mengalir dari waduk atau bendungan. Ini kemudian air tersebut masuk melalui pipa khusus yang akan masuk ke dalam corong ini ya. Dia akan memutarkan turbin ya. Akan memutarkan turbin sehingga turbin tersebut berputar dan akan menggerakkan generator. Generator itu akan menghasilkan energi listrik yang akan disalurkan ke stasiun transmisi yang ada di rumah-rumah kita ya anak-anak. Nah, ini adalah proses yang menceritakan bahwa arus listrik itu bisa sampai ke rumah kita. Oke, paham ya? Nah, ini contoh penjelasannya ya. Coba dilihat. Kalau kita lihat di sini apa? Contoh teks apa di sini? Apa nih tulisannya yang atas ya? Kelihatan? Kelihatan semua? Ibu pernah menjelaskan ya. Ini adalah contoh teks dari eksplanasi. Masih ingat nggak? Teks eksplanasi itu apa? Di sini teksnya tadi menceritakan tentang pembangkit listrik tenaga air ya. Apa itu PLTA, contohnya apa ya, cara kerjanya seperti apa, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan tadi. Nah, ini teks eksplanasi itu. Coba, masih ingat kan? Ya, teks eksplanasi itu apa? Ada yang mau menyebutkan? Pengertiannya. Coba, Risma.
Apa Risma? Apa teks eksplanasi? Risma? Ya, Bu. Ya, apa itu teks eksplanasi Risma? Tentang peristiwa alam. Ya. Apalagi? Apalagi Risma? Teksnya berfungsinya untuk apa? Fungsinya? Fungsinya untuk apa Risma? Teksnya? Ya, menjelaskan peristiwa alam ya Risma? Ya, Bu. Oke, makasih Risma. Ya, jadi tadi kita lihat di sini ya penjelasan yang sudah Ibu terangkan tentang pembangkit listrik tenaga air. Nah, teksnya ini namanya teks eksplanasi ya atau teks penjelasan. Kemarin Ibu juga sudah menyebutkan nih bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang berfungsi menjelaskan atau memaparkannya. Kita lihat di sini. Nah, ada 3 struktur dalam teks eksplanasi ya. Yang pertama adalah apa? Apa ini? Pernyataan umum. Pernyataan umum, betul. Biasanya pada paragraf pertama ya. Yang kedua? Syarat penjelas. Syarat penjelasan. Ya, jadi paragraf selanjutnya itu menjelaskan tentang bagian yang pertama gitu. Ada penjelasan-penjelasannya. Yang ketiga? Kesimpulan pesan atau kesan. Nah, yang paragraf yang berikutnya biasanya diisi dengan kesimpulan ya. Dari paparan yang atas kemudian disimpulkan. Oke, nah terima kasih ya. Sekarang coba setelah kita simak penjelasannya, di sini Ibu ada latihan soal yang tadi ya, atau kuis ya. Bisa diklik di Google Formulir ya. Nanti Ibu kirimkan linknya di WA Group ya. Ya, Bu. Ya, nanti contohnya seperti ini anak-anak ya. Ini kalian tinggal mengisi saja dan mengklik saja tadi apa yang sudah kita bahas di awal ya tentang globalisasi contohnya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Udah jelas belum? Paham ya? Ya, Bu. Oke, kalau paham kita lanjutkan. Setelah mengisi Google Formulir. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak ya. Sudah belajar tentang globalisasi, kemudian kerjasama antara negara-negara yang lainnya ya. Kemudian tentang teks eksplanasi juga, tentang energi listrik. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Coba yang belum jelas boleh bertanya. Silakan. Sebelum kita menyimpulkan ya anak-anak. Nggak ada? Udah jelas belum? Udah, Bu. Oke, kalau udah jelas, sekarang kita simpulkan pelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Tadi kita sudah belajar apa yang pertama tadi? Tentang apa? Globalisasi ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Contohnya globalisasi itu apa? Dan kerjasama antar negara apa? Coba ada yang mau belajar menyimpulkan nggak? Coba ya, boleh. Tadi apa yang kalian sudah dapatkan ya? Oh, Risma, boleh Risma. Coba Risma. Risma. Ya, Bu. Nah, tadi kita sudah belajar apa Risma? Coba. Globalisasi. Bu. Ya, globalisasi apa tadi? Risma. Proses yang bagaimana tadi globalisasi itu? Proses yang satu negara atau semua? Banyak negara? Semua, Bu. Ya, semua ya. Dunia. Contohnya apa aja, Risma? Globalisasi itu. Bidang apa saja tadi sih yang kita sebutkan ya? Makanan ya, Risma? Ya, Bu. Benda-benda elektronik? Ya, Bu. Apa lagi? Yang tadi Risma tahu? Alat make up, Bu. Alat make up, apa lagi ayo? Sok sebutkan aja, nggak apa-apa. Ada yang mau bantu Risma? Yang lain?
Ayo, Alif. Alif bisa bantu ya? Coba Alif. Coba Alif bantu menyimpulkan Alif. Tadi kita sudah belajar apa aja? Yang Alif tahu. Globalisasi. Kerjasama ya? Eksplanasi. Teks eksplanasi, betul. Teks eksplanasi ya. Tentang apa tadi teks eksplanasinya? Tentang sumber tenaga listrik. Ya, sumber energi listrik ya. Dari mana listrik berasal? Sudah tahu belum sekarang dari mana energi listrik itu berasal? Nah, Dari mana? Dari PLTA. ya, pembangkit listrik tenaga air. Sudah paham ya cara kerjanya ya? Walaupun tadi hanya sekilas ya. Jelas? Ya hilang. Ada lagi yang mau menambahkan yang lainnya? Ya, jadi kalau kita simpulkan ya bahwa tadi kita sudah belajar tentang globalisasi. Di dalam globalisasi itu karena kita saling membutuhkan, maka negara-negara yang ada di kawasan ASEAN itu kita saling bekerja sama ya. Bekerja sama dalam bidang apa saja? Kalau sebelumnya kita sudah belajar ASEAN, berarti di sini kita tadi dalam bidang sosial ya, bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang sosial tadi sudah disebutkan. Kemudian yang kedua tadi kita sudah melihat proses menghasilkan energi listrik ya dari sumber listrik yang berasal dari PLTA. Oke, jadi kita sudah mengetahui dan terakhir tadi teks eksplanasi juga contohnya. Baik itu saja ya yang bisa kita simpulkan. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Kita akhiri dengan baca doa terlebih dahulu ya. Nanti di rumah kita Ibu berikan lagi tugas yang lainnya ya. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Kita tutup pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree.